Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas tentang nahwu lagi, teman-teman. Nah, buat kalian yang baru belajar bahasa Arab atau belajar nahwu shorof, pernah nggak kalian dalam membaca Arab, baik itu Al-Quran, hadis, ataupun melihat kalam-kalam Arab yang lain, kemudian menemukan ada dua lafadz seperti ini, teman-teman. Jadi satunya dia tidak ada alif lam, kemudian satunya ada alif lamnya, ada alnya. Ini kan sering kita lihat, teman-teman ya, sering kita baca. Contohnya di sini muslimun, ada al muslimu. Contohnya lagi ada kitabun, ada al kitabu. Nah, lalu perbedaannya apa, teman-teman? Nah, di dalam nahwu hal ini beda, teman-teman, meskipun secara arti sama. Muslimun artinya adalah satu orang lelaki muslim atau lelaki yang beragama Islam. Al-muslimu juga sama. Hanya dalam nahwu kalimat ini itu memiliki nama sendiri, teman-teman. Jadi kalau teman-teman melihat lafadz yang mirip dengan lafadz muslimun, maksudnya mirip itu adalah satu, dia tidak ada alnya, kemudian bertanwin, maka itu namanya isim nakiroh. Isim nakiroh. Jadi isim nakiroh itu apa sih? Isim nakiroh itu adalah isim yang bermakna umum, dan biasanya kalau di takrif-takrif yang lain, di definisi yang lain, biasanya bermakna umum dan bisa dimasuki al-takrif begitu ya. Tapi singkatnya, isim nakir itu adalah isim yang bermakna umum. Artinya, ketika kita menemukan lafadz seperti ini, teman, muslimun, lelaki muslim, ini semua orang yang laki-laki dan beragama Islam itu masuk dalam lafadz ini, muslimun. Nah, beda dengan lafadz ini, teman-teman. Beda dengan lafadz al-muslimu. Kalau lafadz al-muslimu, ini namanya isim ma'rifat. Isim ma'rifat dan isim nakirah adalah isim yang berlawanan. Jadi kalau sudah masuk isim nakirah berarti bukan isim ma'rifat. Dan kalau sudah memiliki nama isim ma'rifat maka bukan isim nakirah. Isim ma'rifat itu apa? Nah, kebalikannya, isim yang bermakna khusus. Artinya al-muslimu di sini meskipun tidak ada nama lelaki muslim juga, tetapi ini lebih khusus daripada lafadz muslimun, teman-teman. Kalau di dalam bahasa Arab, itulah keunikan bahasa Arab, itu lafadznya mungkin sama, hanya beda al saja, itu sudah mempengaruhi makna, teman-teman. Lalu isim nakirah ini tadi kan bermakna umum, bisa saja menjadi bermakna khusus ketika dijadikan makrifat. Artinya muslimun ini bisa bermakna khusus apabila ditambahi al, teman-teman. Dan perlu diketahui oleh teman-teman, kalau sudah ada al maka tidak boleh ada tanwin. Nah, kalau tidak ada al maka harus bertanwin. Itu adalah ciri-ciri isim harus seperti itu. Jadi antara tanwin dan al itu tidak bisa digabung, teman-teman. Tidak bisa kita membaca al-muslimun, tidak bisa. Kalian bisa cek dimanapun bahasa Arab, di Al-Quran, di hadis, di kitab kuning. Maka kalau sudah ada al maka tidak boleh ada tanwin. Dan kalau tidak ada al maka harus bertanwin. Nah, lalu bagaimana kita menentukan isim nakiroh? Bagaimana? Kita kan tidak tahu maknanya, apakah ini umum atau apakah ini khusus. Maka ciri-ciri dari isim nakiro adalah satu, tidak ada alnya, tidak memiliki al, ya. Kemudian juga kebanyakan bertanwin. Artinya isim nakiro itu kebanyakan tanwin ini bisa dijadikan barometer bahwa lafadz yang kita baca, semisal di sini muslimun, ini adalah isim nakiroh, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian itu membaca kitab yang kosong, kemudian disuruh untuk mencari isim nakirah, maka yang perlu kalian perhatikan adalah alnya. Jika tidak ada alnya berarti isim nakirah. Kira-kira begitu. Ini kita masih tidak membahas nanti dia menjadi mudhof, ya. Tidak membahas itu. Cara gampangnya kira-kira tidak ada alnya, kemudian dibertanwin. Kalau bertanwin berarti dia isim nakirah. Tapi ada pengecualian, kecuali nama. Kalau ada nama, seperti contohnya Muhammadun, meskipun ini bertanwin, maka ini bukan isim nakiroh. Saya ulangi lagi ya. Jadi isim nakiroh itu ciri-cirinya dia selain tidak ada al, maka dibertanwin. Kecuali nama. Di sini nama ada Muhammadun, tidak ada alnya dan ada tanwinnya, maka ini bukan isim nakiroh. Muhammadun ini adalah isim ma'rifat, nanti ada penjelasannya. Kemudian juga yang tidak memiliki ciri-ciri daripada al ataupun tanwin, contohnya isim ghairu munshorif. Dia tidak ada alnya, misalnya di sini masajidu atau tafasiru. Tidak ada alnya, tidak ada al masajid. Juga tidak ada tanwinnya, tapi masajidu dan tafasiru ini sama-sama isim nakiroh.
Nah, jadi saya bilang tadi, ciri-cirinya adalah satu, tidak ada al dan kebanyakan bertanwin. Meskipun ada isim nakiroh yang tidak bertanwin dan tidak ada alnya. Atau tidak ada alnya, ada tanwinnya, tapi bukan isim nakiroh. Nah, begitu teman-teman. Kemudian untuk isim ma'rifat tadi bermakna khusus. Isim ma'rifat sendiri itu memiliki 6 macam, teman ya. Ada 6 bagian. Yang pertama adalah al-muslimu. Di sini saya contohkan langsung al-muslimu atau isim yang ada alnya. Kalau nemu isim, kemudian ada alif lamnya di depan, ada alnya, al-muslimu, al-Quran, al-hadis, al-baqarah, al-kafirun, an-nas, maka itu semuanya adalah isim ma'rifat. Terus yang kedua adalah nama. Seperti yang saya jelaskan tadi, semua nama itu isim ma'rifat, teman-teman. Baik itu nama orang, nama daerah, nama apapun itu adalah isim ma'rifat, ya. Kemudian nomor 3, nomor 4, nomor 5 di sini adalah isim domir, isim mausul, isim isyarah, dan ini sudah pernah kita singgung di pembahasan isim mabni. Jadi isim mabni itu pasti isim ma'rifat, teman-teman. Ya, untuk yang 3 ini ya. Isim mabni, isim domir, isim mausul, isim isyarah, dan itu termasuk isim ma'rifat. Kemudian yang keenam adalah isim yang mudhof pada 5 isim di atas. Jadi meskipun nanti tidak ada alnya, tapi dia menjadi mudhof pada salah satu isim yang beral, nama, isim domir, isim mausul, isim isyarah, maka dia juga termasuk isim ma'rifat. Untuk isim ma'rifat sendiri ini akan kita bahas satu persatu, karena kalau hanya begini saja mungkin masih kurang paham ya. Ini hanya pengenalan saja bahwa isim ma'rifat itu terdiri dari 6 macam. Mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.